orang mukmin atau munafik itu yang membedakannya apa? Amal dohirnya sama, tapi apa yang ada di dalam hati, maka amalnya itu lebih wajib. Ya. Oh ini, ya. Nah, wahal yumkin ahadun ad-dukhula fil Islam ila bi amali qalbihi qabla jawarihi. Apakah mungkin seseorang itu masuk ke dalam Islam? Ya. Ya, tidak mungkin seorang itu masuk ke dalam Islam kecuali dengan amalan hati sebelum amalan anggota badan. Di antaranya apa? Keyakinan dia mengakui bahwa Allah itu satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasul. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini terkait dengan anggota badan atau hati? Hati. Dan sampai mereka mengucapkan tapi mereka nggak tahu apa maknanya. Harus tahu dia. Bahwa tatkala dia bersyahadat itu dia mengikrarkan bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia berikrar bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya kalau Muhammad utusan Allah adalah imtisalu awamirihi atau tasdiquhu fima akhbar wa intisalu fima amar wajtinabu mahna anhu wa zazar. Itu konsekuensinya ketika dia mengatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, membenarkan apapun yang dikabarkan olehnya, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Itu konsekuensi yang harus orang tahu ketika masuk Islam. Jelaskan kepada mereka. Wa ubudiyatul qalbi a'dhamu min ubudiyatil jawarih wa aktsaru wa adwam fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Dan ibadah hati itu lebih agung daripada ibadah anggota badan, lebih banyak dan lebih dawam, dan dia merupakan kewajiban di setiap waktu. Itu amalan hati. Sholat kita paling wajibnya 5 kali sehari, tapi tawakal, wajibnya tawakal setiap saat. Kita ingin ngambil manfaat, tawakal kepada Allah. Kita menghindari mudarat, tawakal kepada Allah. Itu sehari bisa berapa kali, Pak? Tak terhitung. Mau pergi ke masjid, tawakal. Mau sholat, tawakal. Pulang ke rumah, tawakal. Mau makan, tawakal. Mau tidur, tawakal. Mau aktivitas bekerja, tawakal. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allah. Naik kendaraan minimal bismillah. Seterusnya. Lihat, tawakal saja berapa kali kita sehari? Gak kehitung ya. Maka ibadah hati itu lebih agung, lebih banyak, lebih dawam, dan itu kewajiban di setiap waktu. Ya, itulah diantara ahamnya, ya, urgensi mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, yang disebutkan 13 itu hanyalah sebagian kecil dari urgensinya mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala. Ini akan memiliki pengaruh yang besar kepada hati kita, kepada akhlak, kepada perilaku, ya. Keimanan terutama, ya. Meneruskan keyakinan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai sini barangkali ada pertanyaan, silakan sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menanyakan mengenai fitrahnya manusia itu Ya, bagus ya.
Iya apa? nikmat yang nikmat Yang paling lezat, yang paling baik yang ada di muka bumi ya. Nah, bagus pertanyaannya. Ya, terkadang seolah-olah belajar tentang asma wa sifat itu perkara yang sulit. Apakah ini sesuai dengan fitrah atau tidak? Walhamdulillah, ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala ini sesuatu yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Makanya ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqih, dan tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Dzalika dinul qayyim, yang seperti itu ada agama yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Sebelumnya ya tadi itu adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajahmu kepada agama yang hanif. Hanif itu agama yang mail ila tauhid, al-mail anis syirki, itu agama Islam itu. Agama yang cenderung kepada tauhid dan cenderung menjauhi kesyirikan, itu hanif. Agama milahnya Ibrahim. Jadi agama ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Makanya Allah sebutkan tadi, faqim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu fitrah Allah. Agama yang hanif ini fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Makanya agama Islam ya, itu sebetulnya semuanya itu ajarannya itu mudah, termasuk masalah asma wa sifat. Makanya asma wa sifat itu zaman para sahabat itu nggak ada pertanyaan. Makanya ketika Imam Malik ketika ditanya kaifastawa, bagaimana itu istiwa, bagaimanakan istiwanya, Imam Malik mengatakan al istiwa maklum, istiwa secara bahasa itu dipahami, maknanya ala, wartafa'a, so'ada, istakoro, 4 makna istiwa. Kalau istiwa ala ya, istiwa diikuti oleh ala, maknanya cuma 4. Kalau antum dapatkan di komus-komus sekarang itu maknanya ada 9 dan lain sebagainya, itu tambahan dari orang-orang Asy'ariyah. Di antaranya mereka tambahkan istaula. Yang ini adalah makna yang batil, karena istaula itu maknanya menguasai, sebelumnya itu yang didahului oleh mengalahkan. Maka kalau istiwa diartikan istaula, maka maknanya sebelum Allah beristiwa di atas aras, asalnya itu dikuasai oleh orang lain. Baru kemudian Allah kalahkan, kemudian Allah beristiwa, menguasainya. Istaula artinya menguasai. Dan kalau istiwa itu maknanya istaula, maka ya menguasai, maka boleh kita katakan Ar-Rahmanu alal ardi istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas bumi, tapi tidak didapati dalam nas ucapan seperti itu. Yang ada hanya satu saja, Ar-Rahmanu alal arsistawa, beristiwa di atas aras. Dan makna istiwa itu adalah ala, tinggi, irtafa'a, tinggi, so'ada, naik, istakoro, berdiam, istakoro, berada ya. Itu makna dari istiwa atau istawa ala. Para sahabat itu sudah tahu itu, makanya al istiwa maklum, istiwa itu secara bahasa maklum diketahui. Wal kaifu majhul, akan tetapi bagaimananya itu adalah perkara yang majhul, tidak diketahui. Dan para sahabat nggak pernah menanyakan ini dengan apa? Dengan ilmu, bukan karena tidak tahu. Siapa yang lebih bersemangat terhadap kebenaran? Mereka lebih semangat. Siapa yang berilmu tentang kebenaran, mereka lebih tahu. Tapi kenapa mereka tidak pernah bertanya? Karena mereka tahu betul bahwa ketika Allah Ta'ala menyebutkan satu sifat, pasti sifat tersebut berbeda dengan makhluknya. Dan kita tidak mungkin untuk mengetahui kaifiat sesuatu, bentuk sesuatu, tata cara sesuatu, kecuali dengan 3 cara. Pertama, melihatnya langsung. Mustahil bagi Allah Ta'ala.
Yang kedua, melihat yang semisal dengannya, mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada kabar yang benar, sementara Allah dan Rasulnya tidak mengabarkannya. Pupus sudah kita untuk, dan bisa jadi kenapa Allah tidak mengabarkan, karena ini kalau kita dikabarkan oleh Allah, akal kita nggak nyampe. Sesuatu saja yang makhluk, akal kita nggak nyampe. Ruh, makhluk, akal kita nggak nyampe. Surga, jannah, Allah Ta'ala sifati adatul ibadiyas sholihin mala ainu ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbil basar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Sehebat apapun kita membayangkan, ketahuilah surga itu jauh dari apa yang bisa kita bayangkan. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan kholik? Akal kita nggak nyampe. Maka sahabat itu tidak menanyakan karena dengan ilmu. Baru pada zaman Imam Malik ada orang yang bertanya seperti itu. Maka kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah. Artinya para sahabat, para salaf itu ketika disebutkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya dua mata, itu mereka tahu bahwa itu adalah hakiki untuk Allah Ta'ala sesuai dengan keagungannya, berbeda dengan makhluknya, tahu itu. Makanya tidak dinukil dari mereka satupun yang mengatakan kalau maknanya tangan itu adalah kekuasaan, maknanya tangan itu adalah nikmat, nggak ada dari mereka. Kalau seandainya itu bukan makna yang sesungguhnya, makna dohirnya, tentu Rasulullah SAW akan menerangkannya. Karena takhirul bayan indal hajah mamnu, mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan, maka itu terlarang. Tentu Rasul akan sebutkan, tapi tidak dinukil satupun dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari tabiin, tabiut tabiin, makna yang dipalingkan dari makna dohirnya. Kalau tangannya tangan, makna dohir itu mana mayatabaddar fid dhihni, apa yang langsung terbayang di benak ketika diucapkan nama tersebut. Tangan, terbayang tangan. Itu makna dohirnya. Ya. Maka dari dulu itu sebetulnya asma sifat itu adalah permasalahan yang sederhana lagi mudah. Cuma menjadi pusing, kenapa? Karena banyaknya ahlul kalam yang mereka belajar filsafat, kemudian mereka merusak sesuatu yang mudah tadi sehingga menjadi rumit. Begitu ya. Jadi sesungguhnya mempelajari asma wa sifat ini sesuai dengan fitrah. Agama ini sesuai dengan fitrah. Allah yang sebutkan bahwa agama ini Allah yang ini fitrah Allah yang al-fitrahkan untuk manusia. Makanya mudah untuk diterima. Dalil yang lain, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Makanya setelahnya ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia sebagai majusi. Tidak dikatakan kedua ibu bapaknya menjadikan dia Islam, karena pada asalnya dia itu Islam. Setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, artinya dalam keadaan Islam, mengenal dia bahwa Robnya itu satu, mengenal bahwa Robnya itu berada di atas aras. Maka meski antum lihat orang yang tidak belajar sekalipun, ketika dia mengatakan ya kita serahkan saja kepada yang di atas, padahal dia nggak belajar itu. Ketika berdoa, hatinya menghadap kemana? Ke langit. Ya Allah. Ketika dia nyebut ya Allah, kira-kira kemana? Apa ke begini? Atau ke bawah? Enggak. Atas. Makanya ya, bagi siapa ya? Itu yang bertanya Al-Hamadani. Ketika dia mengatakan, dia membantah Allah berada di atas aras. Kata dia, sudah tinggalkan saja teori semua itu. Cuma pertanyaan saya, kenapa ketika saya berdoa, hati saya itu menghadap ke langit? Apa jawaban dia? Hairani Hamadani. Hamadani membuat saya bingung.
Kenapa? Karena fitrahnya itu tidak bisa membantah. Hatinya ketika mengatakan Allah tertuju ke langit. Tapi subhat di kepalanya yang menolak Allah berada di atas langit. Makanya kata dia Hamadani membuat saya bingung. Ya. Jadi pembahasan nama sifat ini sesuai dengan fitrah, dan agama Islam secara umum ini adalah agama fitrah. Ya. Maka di sana hanya disebutkan 3. Ibu bapaknya menjadikan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nggak disebutkan ibu bapaknya yang membuat dia Islam. Karena memang asalnya dia Islam. Kemudian ibu bapaknya lah yang merubah fitrahnya sehingga menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Allah Ta'ala itu ya. Nah, makanya belajar asma sifat itu cocok ya, sesuai dengan fitrah kita. Ada lagi? Ya? Oh iya, afan. Ya, jadi apa yang terbaik yang ada di muka bumi? Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua apa? Mentauhidkan Allah. Yang ketiga merasa betah, gembira untuk senantiasa taqarrub bersama Allah. Maka tatkala antum betah membaca Al-Qur'an, antum betah sholat malam, ini perkara yang paling baik. Ya. Antum sholat malam, antum bisa menangis, itu lebih nikmat daripada antum pergi ke Hawaii misalkan, biar duit, capek, maksiat, padahal kebahagiaannya cuma sedikit. Tapi bayangkan, bandingkan dan ketika antum sholat, antum ingat dosa-dosa antum merasa takut kepada Allah Ta'ala, antum menangis kepada Allah Ta'ala, antum adukan semua permasalahan antum kepada Allah Ta'ala, coba bandingkan kebahagiaannya. Gak ada yang lebih nikmat dari itu. Seharian kalau antum sudah seperti itu tadi malam, itu seharian itu antum hatinya itu penuh kegembiraan, berbunga-bunga. Terlihat di wajahnya itu nadrotan naim, pancaran kenikmatan di wajahnya. Ya, ini yang paling nikmat. Juga yang terakhir adalah asyauqu ila liqa'illah, kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tapi banyak yang anak pakai bermaksiat. Terus ketika kita melihat dia yang saya itu, kadang-kadang berpikir dirinya itu begitu lemah sehingga kita nggak tahu kecuali Allah tidak ada sesuatu yang membayangkan terjadinya kalau Allah dan menghubungkan dengan keterbatasan nama-nama yang sudah anda pelajari dengan tiap-tiap ayat di Al-Quran. Pertanyaan pertama, apakah ini cara yang benar mengamalkan sifat ini? Dan pertanyaan keduanya, bagaimana hubungan kebahagiaan seseorang dengan lemahnya pemahaman terhadap asma sifat. Ya, salah. Ya itu benar ya, cara seperti itu sudah benar.
semakin antum mengenal tentang, tadi sudah disebutkan ya, di antara keutamaan mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala, ini merupakan bantuan terbesar bagi antum, sebesar-besar bantuan yang paling besar bagi antum untuk bisa mentadabburi Al-Quran dan bisa khusyuk di dalam sholat. Semakin antum mengenal tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, antum akan semakin larut mentadabburi setiap nama yang sudah kita pelajari itu, menghadirkan makna-maknanya, itu akan membuat antum lebih khusyuk lagi di dalam sholat. Apalagi ketika antum tahu bahwa setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah, kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku. Ketika kita menyebutkan Malik Yaumiddin, majidani abdi, Allah menjawab semuanya. Itu akan membuat kita itu lebih kena lagi, membuat kita itu lebih betul-betul menghayati bacaan dari sholat kita, bahwa ketika kita membaca itu Allah menjawab. Dan itulah Allah tidak, dan itu nggak mungkin bagi makhluk ya untuk kemudian bisa menjawab seluruhnya. Allah mampu menjawab. Ya mungkin ya kita membaca di sini dalam satu masjid saja beda-beda, alhamdulillah Allah jawab semua. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hada baini wa baina abdi, ini antara diriku dan hambaku. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ini yang doa yang Allah ajarkan, yang paling kita butuhkan ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa yang dikatakan Allah Ta'ala, hada li abdi wa li abdi masa'ala, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Nah, ketika itu muncul apa? Roja, harapan yang besar, Allah akan kabulkan doa kita, Allah akan berikan hidayah. Nah, itulah hati yang khusyuk, bukan hati yang mencari-cari kunci yang hilang. Ingat tadi pemulangan kurang, bukan. Tapi hati yang betul-betul hidup untuk mentadabburi apa yang dia baca, apa yang dia lakukan. Ketika dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, ya, dia bayangkan bagaimana ketika yaumul hisab, yaumun azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari penghisaban, hari yang agung, hari yang besar, nggak ada hari yang besar. Hari di mana berdirinya manusia di hadapan Rabb semesta alam. Kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat-surat yang kita tahu tafsirnya, itu lebih mengena lagi. Ketika kita ruku, itu kita sedang mengagungkan Allah Ta'ala, dan kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Rabbku yang Maha Agung. Kita menghinakan, itu posisi menghinakan. Hadir di sana tadallul, menghinakan di hadapan Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dia bangkit, Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, Allah Maha mengabulkan orang yang memujinya. Karena Sami'a di sana maknanya adalah mustajib, mengabulkan. Maka ketika sujud kita memuji-muji Allah, kita subhanallah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu pujian-pujian untuk Allah Ta'ala. Maka setelah itu apa? Sujud kita betul-betul menghinakan diri, puncak menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Kita letakkan sesuatu yang paling kita hormati, yaitu kepala, kita letakkan di bawah, di tempat kaki. Kita hinakan sehina-hinanya diri kita sambil kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha tinggi. Tinggi secara zatnya, tinggi secara sifat-sifatnya, kedudukannya, kekuasaannya. Nah, kita betul-betul sambil menghayati gerakan kita, sambil menghayati bacaan kita. Kemudian di sana diperintahkan untuk apa? Banyak doa. Karena tadi begitu sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, Allah Maha mengijabah orang yang memujinya. Maka ketika itu perbanyak doa. Seperti itulah memang sholat, sehingga antum tenggelam di dalam sholat tersebut. Ya, orang yang ketika sholat itu, makanya ketika mulai sholat, apa kita diperintahkan untuk apa? Takbiratul ihram, mengucapkan Allahu
akbar, agar supaya tertanam dalam hati kita nggak ada yang lebih besar kecuali kebesaran Allah Ta'ala. Kalau hadir di dalam hatinya seperti itu, ya terwujud pada dirinya ketika sholat menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan memperhatikan urusan yang lainnya. Fokus dia kepada Rabb semesta alam. Disitulah nikmat. Semakin antum mengenal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, mengenal keagungannya, dan antum berusaha untuk memahami setiap gerakan di dalam sholat, memahami bacaan di dalam sholat, maka insya Allah Ta'ala dengannya akan terwujud khusyuk di dalam hati kita. Ya, nikmat. Dan untuk latihannya, prakteknya yang paling baik kapan? Sholat malam. Kalau berjamaah terbatas, antum nggak bisa berlama-lama. Tapi sholat malam kadang-kadang kan sulit untuk menghadirkan, kayaknya begitu saja. Latihannya ketika waktu malam, dan itu lebih nikmat, sepi dan sebagainya. Ya, kalau mau ke ayah kasusah, biasanya mah lebih khusyuk. Antum praktekkan ketika malam, lebih terasa khusyuknya. Dan itu kalau sudah kebiasaan itu nikmat. Makanya kesukaan orang soleh apa? Sholat. Makanya sholat duha disebut sholat awwabin. Awwabin itu apa? Orang yang taat, orang yang suka ketaatan. Waktu duha itu waktunya waktu produktif ya. Waktunya lamun dagang mager mejena rame, lamun di kantor mager mejena sih sibuk. Tapi lihat orang-orang nggak ada la yahfadzu sholat duha sholat illal awwabin, kecuali orang-orang yang suka ketaatan. Yang lain sedang sibuk-sibuknya dengan dunia, dia mah ingat kepada Allah, sholat duha. Makanya sholat duha disebut sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang taat, sholatnya orang-orang yang suka ketaatan. Ciri itu, ciri orang soleh. Ya, itu ya, itu udah benar. Kemudian apa kaitannya antara kebahagiaan dengan pengenalan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala? Ini sebanding lurus. Semakin antum mengenal, mendalami, memahami nama dan sifat Allah Ta'ala, maka antum akan semakin bahagia. Semakin penuh harap kepada Allah Ta'ala. Dan Allah dalam banyak ayat itu menyebutkan tentang definisi tentang bahagia. Di antaranya Allah sebutkan tentang wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu orang yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Apa kata Allah Ta'ala? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dengan masa depan. Ketika dicabut nyawanya dia tidak merasa takut. Karena para malaikat datang kepadanya menjemputnya. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sehingga orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, udah dia istiqomah sampai mati, ketika sakaratul maut tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun kepada dia, dan mengatakan, ya, janganlah engkau takut terhadap masa yang akan datang, apa yang kau hadapi berupa kematian, dan jangan kau bersedih dengan apa yang kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah penolong kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian nanti di surga itu apa yang disukai oleh jiwa-jiwa kalian, dan bagi kalian di sana apa yang kalian minta. Nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai apa?
sambutan dari Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sadar kita banyak dosa dan kesalahan, tapi kita punya Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi itu ya. Tadi Anda lupa lagi ya, beloknya di mana tadi? Ya, jadi kebahagiaan itu ya, mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala itu sebanding lurus dengan kebahagiaan. Semakin kita mengenal Allah Ta'ala, maka akan semakin bahagia, semakin husnudzon. Ya. Dan itu adalah merupakan sumber dari kebahagiaan. Tauhid itu sumber kebahagiaan. Ya. Dan tidak ada yang paling lezat ya di muka bumi ini lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya miskin orang yang tidak mengenal nama dan sifat Allah adalah orang miskin meskipun dia banyak hartanya. Miskin dia. Tidak mendapatkan sesuatu yang memuaskan jiwanya. Karena manusia itu terbagi dari dua hal, yaitu ruh dan jasad. Mereka hanya memperhatikan jasadnya saja, sementara ruhnya itu kering. Dan makanan ruh itu adalah ilmu dan keimanan. Dan tidak ada yang paling mendongkrak keimanan melebihi pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Rabbnya. Ya. Membuat hati menjadi tumakninah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan bagaimana kita akan sampai kepada rindu bertemu dengan Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Semakin kita mengenal Allah, semakin rindu kita. Buatnya semakin cinta, semakin rindu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini gak semua orang masuk ke situ, masuk ke makom itu, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Kita berusaha untuk belajar, terus belajar agar supaya semakin kita mencintai Allah. Semoga Allah berikan kepada kita karunia berupa asyauq ila liqa'illah, kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Ya, maka orang-orang seperti itu meskipun mereka berjalan di atas muka bumi, hati mereka itu terkait dengan akhirat. Tidak membuat dia itu terlalaikan oleh dunia, karena dunia itu laibun walahwun wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Orang-orang yang rindu dengan Allah Ta'ala, mereka tidak akan tertipu dengan dunia. Ya, gitu itu ya. Jadi sangat berbanding lurus kebahagiaan seseorang dengan pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan bagi hati kecuali dengan mengenal penciptanya. Ya, ada lagi? Jazakallahu khair. Barakallahu. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Islam, iman, dan ihsan. Kalau misalnya seseorang dari muslim, dia masuk Islam dan awal Islam. Namun kalau untuk ibadah itu, bagaimana cara kita mengetahui itu dari mana dan apakah itu parameter itu apakah ada orang yang mengetahui tentang tersebut misalnya seseorang di Islam. Ya itu pertama, ya tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang beritahu penilaiannya. Yang kedua, kita pun lebih tahu tentang diri kita dibanding orang lain. Lebih tahu diri kita dibanding orang lain. Ya, tentunya kita dengan mengetahui apa definisi dari tingkatan-tingkatan tersebut. Islam, iman, dan ihsan ya.
Kalau kita ya bedakan antara iman dan Islam, kalau Islam itu adalah amalan dohir, ya. Itu anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tasumu wa tasumu wa tutiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Itu semuanya terkait dengan amalan dohir. Nah, terkait dengan amalan batin yaitu iman. Itu ketika Rasul ditanya akhbirni anil iman, antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sejauh mana pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang menentukan keimanannya terhadap hal tersebut. Ya, maka itu terus harus belajar. Kita introspeksi diri. Sejauh mana pengenalan kita terhadap pokok dari keimanan tadi. Sementara yang lainnya itu merupakan cabang dari keimanan. Yang 6 itu, yang pokoknya itu al-imanu billah. Sejauh mana itu mengenal Allah Ta'ala. Namanya, sifatnya, tauhid uluhiyahnya. Ya, misalkan jenis-jenis ibadah apa saja. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam jenis ibadah tersebut. Mana yang masuk pada kesyirikan, mana yang masuk kepada bid'ah dan seterusnya. Sejauh mana kita telah mengilmui semua itu dan sejauh mana kita mengamalkannya. Termasuk keimanan kepada takdir. Keimanan terhadap takdir ini termasuk masalah yang muskil di dalam agama ini. Termasuk perkara yang sulit. Gak semua orang itu betul-betul menguasai tentang masalah takdir dengan sedetail-detailnya. Makanya ada sebuah kitab yang bagus, Dawabit wal Qawaid Ahlil Asar fil Iman bil Qadar, karya Syekh Ahmad bin Muhammad An-Najari. Itu buku tesis S2-nya beliau. Itu bagus sekali. Disebutkan kaidahnya, kemudian masalah yang masuk ke dalam kaidah tersebut, kemudian makna kaidah secara global, kemudian kelompok-kelompok yang menyelisihi kaidah tersebut, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian disebutkan juga akwal, ya, pendapat-pendapat para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para a'immah. Sehingga kita, ketika kita meyakini hal tersebut, kita yakin bahwa inilah keyakinan salaf. Ya, inilah keyakinan salaf. Kalau saya ditanya, ini salaf kami, mana salaf antum? Jadi kita betul-betul meyakini bahwa inilah yang diyakini oleh para salaf, inilah yang diwariskan oleh para salaf dengan kaidah-kaidah yang mendetil tentang masalah takdir. Nah, ini perjalanan yang cukup panjang ya untuk mengenal Allah, mengenal kitab-kitabnya, malaikat, rasul, kemudian tentang hari akhir, perjalanan dari mulai kematian sampai masuk surga dan neraka seperti apa. Dengan dalil tentunya, ya. Kemudian ya perkara takdir ini perkara yang cukup muskil kan? Karena banyak subhatnya dari Qadariyah maupun Jabriyah. Nah, baru setelah itu masuk kepada derajat ihsan. Apa itu ihsan? Antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mempelajari nama dan sifat Allah Ta'ala ini lebih mudah untuk menghantarkan kepada derajat ihsan. Jadi ihsan ada 2 derajat. Pertama muraqabah, yang kedua pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Musyahadah menyaksikan. Bukan menyaksikan dengan mata ini, tapi menyaksikan dengan basirah, dengan ilmu. Menyaksikan akan kebesaran Allah Ta'ala, ya, keagungannya, kemuliaannya dengan ilmu. Tatkala kita sholat seperti tadi, kita menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala. Nah, itu derajat musyahadah. Tapi itu nggak semua orang ya sampai ke sana ya untuk bisa itu. Yang paling mudah adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Ta'ala. Minimal kita mempelajari tentang nama Allah Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Hafid, Ar-Raqib, As-Syahid. Kemudian menghadirkan makna-makna tersebut di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu maha mengetahui, maha melihat, mendengar, bahkan isi hati kita. Dia mengawasi isi hati kita, membuat kita itu hati-hati di dalam berucap, beramal, di dalam lintasan-lintasan pikiran yang muncul dalam hati kita. Ketika muncul lintasan-lintasan buruk, maka kita berusaha untuk menghilangkannya. Kemungkinan besar itu adalah was-was, maka kita
ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari gangguan setan. Jangan diikuti ketika setan memberikan ide-ide yang buruk, jangan diikuti ya, kemudian dibayangkan, dipikirkan. Cepat singkirkan pikiran-pikiran seperti itu. Meskipun orang lain nggak tahu, Allah Maha tahu, membuat dia malu dan seterusnya. Itu derajat muraqabah. Ya. Tentunya kita lebih tahu daripada orang lain. Tinggal kita ya introspeksi sejauh mana keimanan kita, dan tentunya semakin kita mempelajari tentang rukun-rukun iman, itulah yang menentukan derajat keimanan kita. Lalu gimana kita akan mengatakan bahwa merasa derajat iman kita itu tinggi sementara kita belum mempelajarinya? Dari mana itu munculnya? Dari mana munculnya keimanan yang kuat seperti itu kalau tidak belajar? Jadi PR kita itu masih banyak. Terutama yang jarang dibahas itu al-iman bil qadar, dan ini jarang disampaikan di umum. Kenapa? Ini perkara yang muskil. Ya, ini diakui oleh para ulama, ini perkara yang cukup muskil. Makanya ya dibahasnya di majelis-majelis khusus ya, karena ya apalagi kalau banyak ditayangkan itu khawatir dipotong-potong akhirnya dibawa kepada pemahaman yang lain. Apalagi Jabriyah itu lebih dekat dengan Ahlus Sunnah ya. Jabriyah itu dari sisi sama-sama menetapkan takdir Allah Ta'ala. Cuman perbedaan kita dengan Jabriyah, kalau Jabriyah itu menafikan kita punya masyiah dan kudroh, jadi jelema jika wayang. Itu yang ekstrim ya. Biasanya orang sufi itu. Nah, ada yang Jabriyah yang mutawasitoh seperti Maturidiyah, Kulabiyah, Asy'ariyah, itu mutawasitoh. Nah, ini subhatnya banyak, subhatnya itu banyak, mirip-mirip. Tapi sebetulnya mereka itu laisu min ahli sunnah. Mereka itu bukan ahlu sunnah. Tapi ya kalau dibanding yang lain itu lebih dekat dengan ahlu sunnah. Makanya bantahannya cukup rumit ya dengan Asy'ariyah itu. Ya kalau misalkan ke orang awam atau misalkan apalagi sekarang banyak dipotong-potong, itu sangat mungkin dibawa kepada makna Jabriyah. Mungkin. Anda pernah mencoba menyampaikan tentang masalah takdir di beberapa tempat, ya ternyata daya tangkap mereka tidak ini ya. Justru menimbulkan fitnah. Bahkan ada sebagian mengatakan katanya anak Jabriyah. Nah, makanya anak kalau ini ketemu orangnya anak akan serahkan kitab itu, silakan antum pelajari hal ini terkait dengan masyiah, bahwa apapun yang ada di alam semesta ini yang zahir dan batin, hatta pikiran kita, kehendak kita, itu siapa yang menciptakannya? Allah yang menciptakannya dengan keadilannya, dengan hikmahnya. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak ada masyiah, kita pun ada kehendak. Ya. Tapi kehendak kita itu tidak independen, sekemauan kita enggak. Sebatas apa yang Allah kehendaki. Itu kata dia Jabriyah. Padahal beda, Jabriyah itu sama sekali kita tidak punya kehendak, kita tidak punya kuasa. Jadi manusia itu jika wayang, itu namanya Jabriyah. Anak sebutkan, cuman kayaknya dia agak sulit untuk menangkap. Perbedaan kita dengan Asy'ariyah bahwa terkait dengan perbuatan hamba, af'alul ibad makhlukun lillah. Perbuatan hamba adalah makhluk Allah yang menciptakan. Sama mereka pun mengatakan seperti itu. Cuman bedanya walil abdi masyiatun mu'athirun. Nah, bagi ahlu sunnah, hamba itu punya masyiah, punya kehendak, punya kudroh, mu'athiroh yang memberikan dampak. Jadi kita itu ada andil di sana. Makanya kita dapat pahala dan hukuman kalau berupa
dosa. Tapi kalau Asy'ariyah lil abdi qudratun wa masyiatun la yu'assiru fihi. Memiliki kudroh dan kehendak ghairu mu'assir, yang tidak memberikan pengaruh. Itu bedanya. Ya. Tapi kalau dengan Qadariyah jauh memang. Qadariyah itu af'alul ibad makhlukun lil abdi. Perbuatan hamba adalah makhluk bagi hamba. Hamba itulah yang menciptakan perbuatan tersebut. Independen dia. Allah tidak punya campur tangan dengan takdir. Karena bagi mereka kalau Allah memberikan hidayah kepada sebagian, tidak memberikan hidayah kepada yang lain, maka itu kedoliman. Karena mereka menyamakan keadilan Allah dengan keadilan mereka. Padahal Allah memberikannya itu sesuai dengan kepantasan dia. Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang tidak. Kesalahan Qadariyah adalah menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Termasuk alasan mereka, kalau Allah menciptakan perbuatan hamba, sementara perbuatan hamba itu di sana ada kedoliman, ada ketidakadilan, ya. Nah, berarti konsekuensinya Allah itu dikatakan dolim, dikatakan jair. Kalau Allah yang menciptakan perbuatan hamba, ini syubhat juga. Gara-gara salah definisi. Jadi kata mereka, dolim itu man fa'al dzulma fahuwa dolim. Orang yang melakukan kedoliman maka dia adalah orang dolim. Padahal definisi Ahlussunnah wal Jamaah, man qoma bihi dzulm fahuwa dolim. Yang kedoliman itu ada pada dirinya maka dia dolim. Maka yang menciptakan kedoliman tidak serta-merta disebut sebagai dolim. Karena bisa jadi Allah menciptakan kedoliman itu untuk keadilan, sebagai hukuman baginya. Karena dosa-dosanya Allah tidak berikan hidayah sehingga dia jatuh dalam kedoliman. Sebagai bandingannya. Siapa yang dikatakan orang buta? Al-a'ma. Orang buta adalah man qoma bihi al-ama, orang yang ada kebutaan pada dirinya. Maka orang yang menjadikan dia buta tidak mesti dia buta. Bisa dipahami? Makanya ini cukup ini karena memang dibutuhkan bahasa yang cukupnya. Di situ makanya mereka menolak ya bahwa Allah itu yang menciptakan perbuatan hamba. Konsekuensinya berarti pencipta itu banyak, padahal Allah satu-satunya pencipta. Konsekuensi yang lainnya, kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah. Allah tidak menghendaki, hamba menghendaki, jadi itu